Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah tahu tentang berpindah direktori, ya, pindah. Ini pindah direktori. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sudah bisa pindah folder direktori. Kemudian kita PWD tadi sudah tahu ya posisi kita di mana. Ya, saya tulislah seperti ini. CD PWD ini berpindah ya, pindah direktori. Maaf, posisi ya, posisi. Ya. Kemudian kita coba buat folder dulu, buat folder sama dengan Windows mkdir diikuti dengan spasi nama folder. Saya beri contoh dulu. Kita masuk di saya cek posisi saya di mana. Nah, ketik pwd. Saya ada di root ya. Saya kembali dulu ke home cd/home/user 1 ya. pwd. Nah, coba lihat ini, saya ada di /home/user 1 /home/user 1. Artinya ini kita kembali ke namanya home directory kita. Home directory artinya lokasi kita, wilayah kita ya. Jadi kan setiap Anda instalkan suruh minta buat user. Nah, usernya itulah home directory kita. Kalau misalnya ada user berikutnya, misalnya Anda buat user nanti, ada perintah untuk buat user nanti misalnya namanya user 2, nanti akan tercipta user. Saya geser dulu. Akan tercipta user yang bernama user, maksudnya akan tercipta folder ya yang bernama user 2. Seperti itu. Yang bernama user, sebentar. Saya mau buat panas, tidak bisa. Saya copy inilah saja, biar tidak susah deh. Nah, ini user 2, user 1, user 2. Seperti itu. Oke. Kalau buat user ya nantinya. Kemudian posisi kita sekarang ada di /home/user 1. Kalau saya tanya, dari mana Anda tahu? Ya, tinggal ketik saja pwd. Ya, pwd. Ketik pwd. Nah, home/user 1. Artinya sekarang saya di sini ya, saya di user 1. Ya, saya anggap ini saya ada di sini, ada di user 1. Nah, selanjutnya buat direktori mkdir user mkdir folderku. Enter. Mkdir folderku. Ini perintah untuk buat folder mkdir nama foldernya apa. Nah, kalau saya tanya gimana, sudah ada tidak foldernya? Ya, untuk memastikan Anda bisa ketik perintah ls ya, ls. Nah, ingat ya, saya sekarang ada di home user 1. Sekarang saya ada di sini. Ini ya. Artinya kalau saya ketik perintah ls berarti di bawahnya ini apa isinya user 1 ini. Jadi ls itu di mana kita aktif. Ya, jadi di mana kita aktif. Berarti saya akan aktifnya di user 1. Kalau saya ketik ls berarti isinya user 1 yang kelihatan. Nah, saya ketik ls. Ada 2 folder di sini, ada contoh, ada folderku. Yang jelasnya kalau seperti ini berarti kita telah berhasil membuat sebuah folder yang bernama folderku. Ini dia. Dalam user 1 ada sebuah folder yang bernama folderku. Saya perkecil saja hurufnya. Ini dia ya, ada folder yang bernama
folderku. Nih. Tadi ada contoh juga tadi. Ada contoh. Saya hapus saja ini biar lebih sederhana. Itu ya, mkdir apa nama foldernya. Nah, ini nanti menjadi penting untuk praktek ke depan ya, atau untuk buat maksudnya praktek ke depan nanti untuk konfigurasi IP dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba buat folder di tempat lain ya. Saya pindah di home. Ya, saya pindah di home. Nah, sekarang saya ada di sini ya. Cukup satu kali naik ke sini saja. Ada beberapa cara sebenarnya ya. Cara pertama bisa dengan cara sekarang kan sudah ada di sini. Ya, ada di sini. Kita mau naik ke sini kan, tinggal satu kali saja. CD cd titik ya, cd titik. Artinya saya mau naik ke sini. Kita tes pwd dulu. Saya ada di mana? Saya ada di /home user 1. Kemudian saya ketik cd titik, saya enter. Kita ketik pwd, enter. Ini dia. Saya ada di /home. Ya, saya ada di /home. Kita masuk dulu untuk cara kedua ya. Cara kedua bisa pakai sebut alamat lengkapnya. Misalnya cd/home, berarti saya mau menuju ke /home. Seperti itu, /home. Artinya saya mau ke sini. Ya. Kalau mau pindah lagi /home user 1 folderku. Kalau mau tulis lengkap ya. Seperti itu. Jadi kita pakai saja perintah cd /home, enter. Ketik pwd, masih sama ya, ada di /home. Nah, sekarang saya mau buat folder di sini. Di dalam home ya. Dalam home. Ini dia. Jadi saya mau buat folder dalam home, namanya folderku. Saya ketik mkdir folderku, enter. Nah, coba lihat ini ya, cannot create directory folderku ya. Ini permission denied. Artinya apa? Bahwa intinya ini Anda tidak bisa membuat karena persoalan permisi ya. Persoalan permission. Jadi kenapa seperti itu? Karena pada saat ini Anda sebagai user biasa dan Anda sudah berada di luar daerah kekuasaan Anda. Jadi tadi saya katakan ada home directory, ada ini daerah kekuasaan kita di sini. Di user 1, tetapi kita ingin membuat sesuatu di luar dari daerah kekuasaan kita. Ya. Maka tidak bisa ya. Anda sebagai user biasa, dari mana ketahuan? Itu dari tanda, lihat ini tanda dolar. Ini ya, tanda dolar, ada tanda dolar. Kalau tidak kelihatan, saya buatkan saja. Ini ada tanda dolar. Ini ya. Nih. Kalau ada tanda dolar itu berarti Anda sebagai user biasa. User biasa itu terbatas haknya. Jadi Anda tidak bisa buat folder di sini. Ya. Di luar daripada daerah kekuasaan Anda. Seperti itu. Ya, daerah kekuasaan. Nah, itu dulu yang dipahami. Jadi sudah bisa berpindah buat folder, sudah tahu saya bahasakan ini saja ya, wilayah kekuasaan saja. Ya. Jadi sebagai user biasa sudah tahu tipe user. Kalau dia tandanya dolar itu user biasa. Ya, nanti ada tanda seperti ini itu admin. Ya. Jadi tipe user. Jadi Anda harus memahami keterbatasan user biasa. Salah satunya adalah tidak bisa mengakses, ya, punya keterbatasan tadi. Tidak bisa misalnya buat directory di luar daerah kekuasaannya.